akan memaparkan tentang pencapaian keberhasilan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah ingin menjadikan kehidupan Islam tidak hanya sekedar pada masalah fikih ibadah, nahwu shorof, dan berbagai ilmu alat lain, tetapi juga ingin masuk ke dalam persoalan-persoalan keduniaan yang lebih luas untuk menciptakan kehidupan umat yang lebih berdaya dan maju. Umat Islam tidak boleh hanya menerima keadaan menjadi golongan kelas bawah, miskin, dan bodoh, selalu diatur dan diperdaya, ditindas serta dijajah, selalu andai dengan segala yang datang dari luar Islam atau kafir, dan selalu sangat percaya diri dengan ketradisionalannya. Impian Muhammadiyah adalah umat Islam yang cerdas, berpikir maju, dan memiliki tanggung jawab memimpin peradaban ini, menjadikan umat yang bertauhid, dan menjadikan kehidupan yang adil makmur serta penuh kebaikan dan mendapatkan ridha Allah. Apa yang menjadi impian tersebut adalah benar. Pada awal berdirinya Muhammadiyah benar-benar mampu mengusung perubahan tersebut. Ide-ide yang dibawa Muhammadiyah mampu memberikan penyegaran kehidupan umat melawan kebodohan dan kemiskinan, menentang penindasan dan ketidakadilan. Muhammadiyah berada di garis terdepan umat untuk membimbing dan memberdayakan menuju kehidupan yang lebih mencerahkan. Bahkan dalam rangka itu, Muhammadiyah saat ini memiliki ribuan amal usaha dalam banyak sektor kehidupan sosial yang terus mengabdi membangun masyarakat Indonesia. Dr. Andes Haji Mustafa Kemal Fasa, PhD, dan Haji Ahmad Adabi Darban, SU, mengatakan bahwa Muhammadiyah ini memiliki 3 identitas, yaitu gerakan Islam, gerakan dakwah Islam, dan gerakan tajdid. Berbagai amal usaha yang ada adalah artefak tajdid yang disumbangkan oleh Muhammadiyah. Karena memang pada masa awal Muhammadiyah berdiri, umat Islam nyaris tidak membangun amal usaha sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah. Yakni ciri kedua dari Muhammadiyah biasa dikenal dengan gerakan dakwah Islamnya, di mana ciri ini muncul sejak kelahirannya dan tetap melekat bagi orang-orang yang memeluk Muhammadiyah. Tapi tidak terlepas dari faktor utamanya. Faktor utama yang mendukung gerakan Muhammadiyah ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, di mana inilah menjadi faktor pendukung bagi masyarakat Muhammadiyah untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat, di mana salah satunya mereka telah membangun lembaga yang berbasis tentang pendidikan, salah satunya lembaga pendidikan anak-anak, lembaga universitas, bahkan lembaga panti asuhan, di mana masyarakat Muhammadiyah ini masih tetap istiqomah dalam berkiprah di masyarakat dan menjadikan salah satu gerakan ini aktif di masyarakat juga dengan gerakan yang terkenal dengan Trisulanya. Memasuki abad keduanya, Muhammadiyah masih perlu menegaskan corak dan gerakannya. Jika dahulu memegang peran strategis dengan Trisula gerakannya, maka kini potensi Trisula baru yang dikatakan Haji Rianto Tohari perlu meraba identitasnya sebagai gerakan Islam berkemajuan. Jika disepakati misalnya apa yang disebutkan Din Syamsuddin, istilah berkemajuan itu adalah bentuk gagasan, pikiran, visi misi, dan tujuan yang bersifat visioner dan jauh ke depan. Maka perlu bagi Muhammadiyah untuk meramu konsep dakwah yang lebih maju yang mungkin kini telah terlihat dan terkesan balapan dengan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam besar di Indonesia. Mengingat tantangan ke depan bukanlah tantangan yang hanya bersifat lokal seperti yang dihadapi Muhammadiyah pada masa awal, melainkan bersifat global dan transnasional. Maka kemudian cita-cita perdamaian dunia yang beberapa waktu lalu dimanifestasikan lewat forum WPF, World Peace Forum, tidak hanya berhenti dalam diskusi dan seminar-seminar yang bersifat ritualistik,
tapi Muhammadiyah bisa mengambil peran strategisnya dengan berbagai aspek kehidupan. Contohnya dengan mengembangkan dan meningkatkan mutu amal usahanya, misalnya dengan mendirikan perguruan tinggi internasional, membangun rumah sakit di luar negeri, dan bisa juga dengan meningkatkan dakwah-dakwah di berbagai negeri yang memiliki minoritas muslim seperti Eropa, Amerika, dan lain Di sini sebagainya. saya akan menjelaskan Muhammadiyah pada masa awal. Dhanil Azhar Simanjuntak, Ketua Pemuda Pancasila Muhammadiyah, menyebut Muhammadiyah generasi awal dengan istilah Muhammadiyah al-Awwalun. Dhanil juga menyebutkan bahwa kata kunci gerakan Muhammadiyah adalah menggembirakan, yakni dakwah yang menggembirakan, dan juga istilah Islam yang menggembirakan, dan lain sebagainya. Dengan alasan itulah kemudian Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah perlu melakukan pengupayaan dan posisinya sebagai gerakan dakwah dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan Muhammadiyah masa awal populer dikenal dengan istilah pemberantasan TBC, itu tahayyul bid'ah dan sekufarat, yang juga merupakan respon terhadap perilaku keagamaan masyarakat Jawa, yang tepatnya di daerah Yogyakarta, yang pada waktu itu lebih bersifat ritualistik atau sinkretis, yang mencampur adukan perilaku budaya peninggalan Hindu-Buddha dengan ajaran ritual peribadatan Islam. Selain itu juga Muhammadiyah dikenal dengan gerakan sosialnya yang dikaitkan oleh Munir Muhkan sebagai gerakan sosio ritual, yang berarti ritual keagamaan yang dimanifestasikan ke dalam bentuk gerakan sosial. Seperti teologi Al-Maun yang sangat populer dan familiar di kalangan Muhammadiyah dahulu. Kiai Dahlan beserta murid-muridnya mengumpulkan anak-anak jalanan untuk kemudian dimandikan, diberi makan, diajak juga belajar. Ini pula yang kemudian menjadi trisula gerakan Muhammadiyah, meminjam istilah Hajarianto Tohari, yakni schooling, feeding, and healing, dalam bentuk sekolah, rumah sakit, dan panti. Karena itulah kemudian Muhammadiyah dikategorikan sebagai gerakan Islam Puritan yang melakukan purifikasi atau pengembalian kepada sumber Islam, yaitu di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Berbeda pula dengan istilah Islam Nusantara yang terdikotomi oleh kultur lokal dan letak geografis. Istilah berkemajuan menurut Din Samsyuddin lebih kepada wilayah pemikiran, gagasan, visi, dan tujuan yang bersifat maju, tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Maka kemudian proses perwujudan wajah baru tersebut memang belum sepenuhnya tampak, karena secara konsep pun masih harus dirumuskan. Dalam jangkauan apa kemudian Islam berkemajuan bisa dijadikan bukan sekedar jargon, tetapi menjadi corak dan tipikal atau karakter gerakan Muhammadiyah ke depan. Hal itu mungkin menjadi salah satu alasan mengapa tema membangun karakter Indonesia berkemajuan diusung dalam gelaran Milad ke-104 Muhammadiyah. Tak lain adalah untuk salah satu upaya pencarian wajah gerakan berkemajuan tersebut. Profesor Dadang Mahmud, salah satu ketua PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa Muhammadiyah akan fokus kepada pengembangan dan peningkatan mutu amal usaha. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pembentukan holding company sebagai bentuk peningkatan di sektor ekonomi.
Tentu tujuannya adalah untuk memajukan kehidupan bangsa. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Muhammadiyah telah berupaya keras untuk memajukan kehidupan dengan gerakan-gerakan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.